Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, Rabbil warahmatullahi Alamin, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bisa berjumpa kembali ya di Icon Talk, dan salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pengikutnya. Dan pada Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di Icon Talk yang baru pertama kali. Ini adalah acara kita rutin setiap hari Senin dan Rabu. Ini sudah puasa tahun lalu kita dengan Dr. Enda bergantian gitu, jadi saya sebagai moderator, dan ada beberapa topik yang menarik yang setiap hari Senin dan Rabu. Nah, ini untuk kajian kali ini kita tentu untuk meningkatkan hubungan entah kekerabatan atau keluarga ya untuk di masa depan, karena penting sekali hubungan ini ya Dok ya, untuk bersinergi untuk hal apapun juga. Nah, ini saat ini kita akan bersama narasumber yang luar biasa, tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya, kalau memang ada yang barangkali baru kenal, beliau ini adalah praktisi di dunia medik awalnya, sekitar 20-an tahun sudah di rumah sakit, seorang dokter ya, magister manajemen juga. Jadi beliau juga dalam 2 tahun terakhir menekuni tentang ilmu coaching, yang barangkali coaching ini adalah hal yang baru ya, yang banyak yang kadang-kadang masih keliru dengan mentor ataupun training gitu. Ini coaching ini adalah untuk merangkai bagaimana goal-goal kita masa depan. Dan ini topiknya sangat menarik ya. Jadi dengan pendekatan kartu kalau tidak salah tadi saya lihat. Jadi judulnya Relationship with Intuitive Coaching Card. Nah, ini menarik nih. Ini apa ini? Tapi sebelum itu juga kita tak lupa kita berdoa bagi sahabat-sahabat kita yang saat ini berjuang di rumah sakit ataupun di rumah untuk lepas dari wabah pandemi. Ya, kita doakan mudah-mudahan mereka diangkat penyakitnya sama Allah dan segera sembuh dan kembali beraktivitas. Ya, dan mungkin barangkali ada audien yang juga saat ini lagi sakit ataupun dalam perjalanan. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan bisa dapat perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat Icon Talk. Kalau kita tak kenal maka tak sayang. Biasanya kita kalau apa kabar gitu ya, kita ucapkan apa kabar Bapak Ibu sekalian. Ya, kita ada salam takzim kita adalah saya sehat, saya sukses, saya bahagia. Ya, silahkan bisa diulang. Apa kabar Bapak kita semua, Bapak Ibu sekalian? Sehat, saya sehat, sukses, saya bahagia, sambil senyum ya. Karena meskipun kita malam hari ya, kita tetap bersemangat. Nah, bagi Bapak Ibu yang sekalian, apa itu Icon Talk? Ini adalah adalah pembicaraan yang para praktisi di dalam community EFT atau ISEP, International Community EFT Practitioner. Jadi EFT itu adalah Emotional Freedom Technique. Nah, bagi Bapak yang belum tahu itu apa, nanti silahkan bisa hubungi admin untuk bisa mengikuti kursusnya atau sertifikasi. Nanti barangkali akan di penjelasan, biasanya kita ada juga di akhir pekan ini kita ada pengobatan massal gratis. Dan kali ini kita free semuanya kalau untuk Icon, sampai Rebo juga tentang spiritual, Icon spiritual. Silahkan bisa ngikuti. Baik, kayaknya sudah tidak sabar ini kita mendengar dari Dr. Endah Ernawati. Dipersilahkan, Dok. Ya. Terima kasih, Dok Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di Zoom Icon Talks ya. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Agus. Ya, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan
memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, kita coaching dengan menggunakan kartu intuitif, kartu kreatif yang disebut sebagai intuitive coaching card. Saya sudah nulis di chat. Silakan Bapak Ibu akses di webnya. Nanti kita akan banyak praktek dengan kartu ini. Ya, sambil Bapak Ibu akses, saya share screen ya. Saya lihat di sini mayoritas juga sudah. Lagi baru masuk ya. Yang baru masuk nggak ada. Oke. Baik. Dicoba lagi intuitive coaching card-nya. Oke, sambil saya share screen ya. Dok Agus bisa akses? Bentar, saya lagi coba juga nih. Harus pakai Google ya, Chrome. Nggak bisa langsung diklik soalnya. Oke. Ya, di proses. Intuitive coaching. Oh bisa dok, udah bisa saya akses dok. Bisa? Bisa saya, bisa. Oke. Ini saya coba ini ya, teman-teman sahabat untuk bisa pakai ini ya, klik saya coba ya. Ini pakai ini, tentu lebih bagus ini. Nah, coba silakan. Silahkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa klik di chat ya. Insya Allah bisa. Nanti lihat yang di bawah ya dok ya. Ya. Terima kasih Dok Agus. Yes. Pak Ibu udah bisa di chat silahkan yang bisa atau yang belum. Ikut yang 3 dari orang udah cukup mewakili ya. Ikut yang dari Dok Agus. Udah, alhamdulillah. Udah bisa semua, alhamdulillah. Udah menyatakan sudah bisa. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, silahkan dok, saya dimulai. Ya, bismillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, intuitive coaching card ini jadi kreatif coaching card ya. Ini adalah salah satu bentuk coaching dengan menggunakan kartu kreativitas. Ada bentuk yang lain, misalnya point of view gitu ya. Nah, ini kemudian saya menggunakan kartu ini karena saya ambil sertifikasi juga dari sertifikasi coaching dari Institut Integra Institute, Coach Fionawang. Nah, ini salah satu hasil karya beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita topiknya pada hari ini adalah relationship. Ya, semua kita sudah tahu apa itu relationship ya. Jadi kalau bahasa Indonesia malah apa ya, pertalian, perhubungan gitu ya. Nah, sekarang saya sudah pemanasan ini sama Bapak Ibu sekalian. Oke, tadi sudah dijelaskan ya sama Dr. Agus terkait diri saya. Oke, jadi memang ini
relation ini adalah salah satu bagian daripada life and wellness coaching ya, salah satu cabangnya. Oke. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang relationship, ya, pertama-tama kita diskusi terkait dengan bahasa cinta. Oke. Sekarang coba Bapak Ibu sekalian tanya pada dirinya sendiri. Saya paling merasa dicintai jika dari pasangan saya dengan mendapat, ya, pilih salah satu ini. Saya paling merasa dicintai, ya, dari pasangan jika mendapat. Apa sih bahasa cinta kita? Apakah melalui dengan kata-kata apresiasi, waktu yang berkualitas, atau dengan hadiah, ya, pelayanan, atau sentuhan fisik? Kita langsung exercise. Oke. Ada yang mau langsung interaktif ya? Ada yang mau share bahasa cintanya apa? Semua bahasa cinta benar ya, nggak ada yang salah. Jadi nggak usah malu-malu. Apa bahasa cintanya? Ada yang mau share? Silakan chat, tulis di chat. Waktu yang berkualitas, ya. Oke. Ya, oke. Oke, kata-kata apresiasi, waktu 4 pelayanan, ya. Oke. Ya, oke. Udah banyak ya. Kalau ada yang 2, coba prioritasnya di mana? Boleh, 2 juga boleh, tapi prioritas di mana? Pasti salah satu. Oke. Ya. Kenapa kita harus ngerti bahasa cinta kita? Ya, kita harus ngerti juga kan bahasa cinta kita sendiri itu apa. Oke. Coba sekarang silahkan ambil kartu. Silakan pilih kartu, Bapak Ibu sekalian, ke bawah saja sampai Bapak Ibu sekalian ada gambar warna biru. Bisa diakses? Bisa diakses? Bisa. Oke. Bisa, Dok. Bisa, Dok. Oke. Nah, Pak Komarudin, dari bahasa cinta Bapak apa, Pak? Maaf kalau boleh tahu. Pelayanan, Dok. Pelayanan. Oke, Bapak silakan ambil kartu, Pak. Sudah, Dok. Oke. Apa, Pak? Bapak bisa cerita apa gambarnya? Pohon yang di situ ada sinar matahari terang. Oke. Apa persepsi Bapak dari kartu itu dengan bahasa cinta Bapak? Kalau di situ tadi ada mohon maaf, ada yang belum tahu, Dok. Ya, yang belum tahu mohon dibantu Dok Agus gitunya aksesnya. Baik. Oke. Itu Pak Koma. Saya WA aja. Ya, itu ada pohon besar yang rindang. Oke. Dan yang artinya bahwa melindungi yang ada di bawahnya, sekalipun melindungi tapi tetap harus itu tadi sinar matahari masih menembus di sela-sela daun yang rindang tadi. Oke. Apa kaitannya dengan bahasa cinta Bapak dengan pelayanan tadi?
Ya, kalau saya artikan berarti kan sebetulnya melindungi, dengan melayani itu harus melindungi ya. Kalau lihat dari bahasa dari pohon yang rindang, terus nanti bisa dijadikan pelindung orang barangkali kehujanan. Oke, di-unmute Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Komar. Udah canggih nih kalau baca ICC. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah ngerti bahasa cinta kita, ya tadi Pak, ya sudah ngerti bahasa cinta kita, akan lebih baik lagi kalau kita juga mengerti bahasa cinta pasangan kita. Ya, apalagi yang kalau yang nikahnya udah lama gitu, harus tahu bahasa cinta pasangannya. Pak Komar harus tahu bahasa cintanya ibu. Ya kan? Ya, kalau ibu sukanya dengan kata-kata apresiasi, ya kan? Ya. Bapak ngasihnya hadiah, nggak kena. Dikasih hadiah mobil juga belum tentu beliau berkenan. Ya kan? Ya. Ada yang sukanya hadiah, dikasih baju, dikasih apalah ya, di sepatu, tas. Ternyata dia hanya ingin kata-kata apresiasi. Ya kan, beliau hanya ingin, ibu hanya ingin, aduh Bu, enak masakannya. Tuh. Wah, ibu kelihatan cantik pagi ini. Gitu loh Pak. Ya. Nah, kok ketawa. Gimana Pak? Udah nikah sekian tahun, udah ngerti bahasa cintanya ibu, udah dicari ya? Nanti di ini ya. Oke, ya. Kalau sudah tahu, alhamdulillah. Nanti tinggal ditingkatkan aja. Ya. Jadi jangan yang sana bilang, aduh cinta setengah mati sama dia nggak ngerti-ngerti sama saya. Ya. Karena nggak saling mengerti dengan bahasa cinta masing-masing. Oke, baik. Nah, kalau kita sudah tahu bahasa cinta kita, ya, apa yang sesungguhnya ingin saya dapatkan dengan bahasa cinta ini? Apa yang sesungguhnya ingin saya dapatkan dengan bahasa cinta ini? Ini end value ya, yang sesungguhnya ingin saya dapatkan. Oke, silakan ambil kartu. Dok, ada yang perlu ada penjelasan nih Bu Latifah ya. Saya tidak paham pilih kartu kenapa sama semua gitu. Tapi sebaliknya memang berbeda ya, benar ya. Itu yang berbeda itu ya Bu, ya Dok ya. Ditekan yang Bu. kita pegang gitu, ditekan ya. Ibu pilih. Bu Latifah. Ya, Bu Latifah pilih, acak aja, lalu ditekan, nanti dia muncul kartunya. Nah, itu yang dibaca. Iya. Itu yang dibaca, yang dibaliknya itu kan semua sama, itu tinggal ditekan ya. Ya, baik. Ya. Silahkan Dok. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua ini, apa atau yang mau disajikan Dok? 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 Ya. Atau mau disajikan di ini, di laptop, mau disajikan gambarnya? Boleh. Supaya bisa ini interaktif, tapi ini dikeluarkan dulu ininya. Apa namanya? Share screen-nya. Oke. Saya share screen-nya. Saya tak akses dulu sebentar. Mau lihat dulu. Saya stop dulu. Iya. Saya akses ya. Oke. Sambil nunggu Dok Agus akses, coba siapa yang sudah bisa dengan pertanyaan kedua? Apa yang sesungguhnya ingin saya dapatkan dengan bahasa cinta ini? Pak Komar, bisa share?
Silakan Pak Komar, saya lihat yang sudah tidak di apa Pak? Ini rupanya di atas 100 nggak bisa ini dok. Kalau saya partisipasinya di atas 100 nggak bisa. Ada sunlight dok. Artinya apa? Ada pancaran sinar matahari yang menembus di antara beberapa banyak pohon. Saya kok banyak pohon terus ya, tadi pohon, sekarang pohon gitu, kayaknya adem gitu ya di. Masya Allah. Tadi yang pertama pohon ini, sekarang ini di hutan kelihatan sinar matahari. Tadi sinar matahari gitu ya. Seperti itu. Apa persepsi Bapak? Persepsinya ya itu tadi, kalau saya orangnya memang tidak suka dengan ungkapan-ungkapan yang kalau saya anggapnya gombal ya dok. Yang penting pelayanan nyata, pelayanan di mana saja ya. Mohon maaf kalau berumah tangga itu bisa di mana saja pelayanan seorang istri terhadap suami itu ya, itu yang nyata gitu, yang kelihatan, yang dirasakan gitu dok. Jadi mungkin saya bukan orang yang romantis, yang suka dengan kata-kata yang tidak, justru kata-kata itu kayaknya dianggap gombal gitu ya. Seperti itu dok. Oke, makasih Pak Komar. Sama dok. Ya, jadi kartu yang Bapak ambil itu ya semua benar ya Pak ya. Oke, gimana Dok Agus? Rupanya audiennya di atas 100, saya yang ke 100 nggak bisa, 100 lebih itu. Terbatas ini rupanya, ini ruang kita. Jadi saya nggak bisa akses. Sebenarnya gampang kalau ini ya, tadi. Masih banyak Bapak Ibu sekalian yang nggak bisa mengakses kartunya. Ya. Pak yang lain coba ditanya aja. Nah, silakan. Nggak bisa masuk. Di-share lagi dok itunya, www-nya, linknya. Kayaknya ada yang baru, banyak yang baru. Oke. Sambil menunggu Dok Agus share lagi linknya karena ada beberapa peserta yang baru datang ya. Baik. Baik. Ini saya sudah bisa masuk nih. Udah, bentar ya. Oke. Saya tutup dulu suara. Matikan. Tolong saya admin untuk bisa jadikan host saya. Yang satunya di admin untuk bisa ini. Saya sudah akses nih yang satunya. Nanti saya buka di HP saya. Nah, tolong saya untuk bisa diakses jadi host, admin, Bu Aceh atau Bu Erin ya. Supaya nanti langsung share ke ini, share screen pakai HP. Ini belum muncul, saya jadi host atau co-host ya, co-host. Oke. Udah. Nah, baik, alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Dok, untuk bisa lepas ya, baik. Intuitif tadi ya. Ini bisa dilihat intuitif coaching, Bapak Ibu sekalian coba ikuti langkah saya. Ini judulnya intuitif coaching, diklik. Nah, kita ketemu di coaching Indonesia, bukan ya? Intuitif yang ketiga nih. Di ini intuitif coaching card ya. Bisa ngikuti saya semuanya, audien? Ini intuitif coaching card.
.com. Klik. Nah, terus habis itu didorong ke atas. Ya, silakan. Welcome. Ini ada gambar. Nah, ini kita terus. Nah, gambar terakhir ini yang kita klik. Ini kita pilih, kan itu bergerak terus. Kita balik, klik. Nah, ketemulah ini kartu kita, responsibility. Nah, nanti ya, kartunya bergerak. Pilih salah satu aja. Nanti pilih. Nah, silahkan audien bisa, saya yang nutul nanti bisa apa namanya? Saya yang buka kartunya, nanti Dok bisa ini interaktif. Silahkan Dok. Saya tutup lagi kartunya. Saya pilih siapa, silahkan audien untuk praktekkan langsung supaya jelas. Silahkan Dok. Siapa yang ditunjuk yang langsung interaktif? Dok? Dok Indah? Dok Indah, dengar suara saya? Keluar. Beliau keluar ya. Dok Indah, silahkan dibuka suaranya. Mohon maaf ini kalau malam banyak gangguan ini bersama dengan para pelajar. Silakan Dok, Dok Indah. Nah ini tinggal dipilih Bu, ini kan bergerak terus ini, nah, bisa dilihat. Nah ini bergerak. Kita nanti kalau ditanya sama Dok Indah tadi itu hanya baca di gambar, kita balik, kita tekan satu kali. Nah dibuka seperti ini. Nah ini tulisannya self control. Nanti untuk membaca apa sih ini gitu. Tidak semuanya, tidak ada yang salah ya. Masuk ke kartunya gimana Pak? Udah masuk ke websitenya lalu untuk ini Bu, setelah masuk websitenya udah Ibu udah seperti ini website. Saya. Sekarang Ibu geser ke bawah sendiri Bu sampai mentok. Nanti ketemu kartu seperti ini Bu yang sama seperti ini contoh. Nah ini tulisannya ini Bu, Intuitive Coaching Card. Udah ketemu Bu? Yang tulisannya Intuitive Coaching. Persis yang paling sebelah bawah. Ada gambar saya paling bawah. Mentok ya, mentok. Karena itu dia Pak. Banyak. Digeser terus ke kanan ada banyak gambarnya beda-beda. Kartunya banyak beda-beda. Kartunya banyak sekali itu. Dia bilangnya can reach this page. Nggak kebuka kartunya. Ibu udah seperti kebuka. Ibu seperti ada di ini nggak di Zoom screen saya di ini Bu. Udah ketemu seperti saya persis. Intuitive Coaching judulnya. Udah ketemu Bu? Ini HTTP-nya. Saya ulang dulu ininya apa alamatnya. Nah, coba Bu. Itu Intuitive Coaching Card. Nah, seperti ini Bu awalnya Bu. Coba Ibu perhatikan. CCE. Nah, iya, kemudian betul, yang Ibu di scroll ke atas Bu. Di scroll ke atas. Nah, ketemu ini Bu. Nah, seperti ini Bu. Gambar bergerak terus gini Bu. Sudah ketemu Bu? Nanti kita pilih salah satu ya dokter. Iya. Ya, nanti begitu ditekan aja, nanti balik sendiri satu seperti ini. Nah udah, nanti ini dibaca sama Ibu dengan pertanyaan Dokter Indah. Itu mekanisme seperti itu Bu. Oh iya. Oke. Saya sudah nih gambar bunga merah. Ya, coba Dokter Indah, silahkan Dok, diteruskan Dok. Nah, ini sudah pada paham Dok. Ya, makasih Dokter. Kartunya bisa digerak-gerakkan. Bapak Ibu sekalian tinggal pilih ya. Ya, sama-sama Ibu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang bisa saya diganti. Saya share screen lagi. Untuk menggerakkan mau share screen. Jadi ini saya lepas. Sudah cukup? Dok? Sudah cukup ini latihannya? Dok Indah? Sudah cukup latihannya ini?
Saya nggak bisa share screen ya. Iya, ini saya tutup dulu. Saya keluar dulu, Dok. Ada gambar bunga merah, bulan, ibu gendong Ya. bayi sama gambar Ya. sarjana. Harus gantian, Dok, soalnya. Silahkan, Dok. Ya. Nanti saya share kalau penting lagi, nanti saya share screen, Dok. Silahkan, Dok, materinya. Ya. Kita ya. Indah, coba Dokter Indah coba lihat bisa sebentar saya cek dulu. Aja dulu intuitifnya. Biar masing-masing. Gimana, Dok? Dok Agus. Iya. Minimal melakukan tes kucing dalam. Halo. Gimana, Dok Indah? Satu rencana tindakannya bagus, itu pasti. Ibu Najema, M. Amin, ditutup dulu moodnya, mic-nya. Saya tutup, saya bantu, Pak. Ya, ya. Ini memang namanya Zoom ya. Mohon maaf ya bagi Bapak Ibu sekalian kalau masih suara nanti di mute supaya bisa fokus. Karena pesertanya banyak ya, Dok Agus. Saya yang laptop nggak bisa ini. Saya lagi nunggu sebentar. Oh. Atau langsung pakai kartu, langsung pertanyaan begitu atau bagaimana, Dok? Supaya live, interaktif. Udah kok host, ya sudah bisa mestinya. Ya mohon maaf ada gangguan ini. Barangkali karena ini bandwidth-nya barangkali terlalu tinggi ya, dia ada pengaruh enggak kalau beberapa untuk bisa ditutup sementara ya videonya. Supaya Dokter Indah bisa share screen ya. Nanti kalau baru kita interaktif kembali. Silakan, Dok. Karena mempengaruhi juga. Ya, jadi nggak perlu tampil wajah, tidak ada masalah. Nanti begitu ada yang interaktif langsung dibuka. Silahkan, Dok. Oh, masih ada gangguan ya video. Dok Agus, saya udah sebagai ini belum? Host. Sudah, coba. Sekarang dicoba lagi. Ini saya klik ininya, multiple participant, can share simultaneously. Sudah tak klik ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, silakan. Tadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah diskusi dengan terkait dengan bahasa cinta ya. Oke. Kalau kita bicara, kok suara saya menggema ya? Berdekatan sama HP, Dok. Nah, yang HP di nolkan, mute, di mute ininya. Udah tuh? Ya. Ada sebelah kiri atas, ada gambar ini, mikrofon ditekan, Dok, kiri atas. Hanya pakai saja data. Oke. Sebentar. Oke. Masih ya. Ya, silakan, Dok. Baik. Bapak Ibu sekalian, tadi kita udah diskusi mengenai bahasa cinta ya. Nah, sekarang kalau kita ke topik paling awal mengenai relationship.
apa yang Bapak Ibu sekalian terpikir mengenai kalau kita relationship itu hubungan antara siapa sih? Kita dengan siapa? Dengan pasangan kah? Dengan anak kah? Dengan orang di kantor kah? Tuh. Siapa yang paling terpikir di pertama sekali? Silakan dicat. Siapa yang paling banyak, Dok Agus? Kok saya nggak bisa lihat chatnya? Pasangan, anak, pasangan, orang tua, teman. Oke? Ada lagi? Oke. Ya, pasangan. Allah, Masya Allah. Ya, anak. Ya, rekan kerja. Oke. Baik. Istri, keluarga ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, rata-rata pasangan ya. Oke. Kalau kita bicara relationship, sebenarnya itu mencakup kepada 3 hal, ya. Nah, pertama adalah, jadi sebenarnya kita learningnya, subjeknya adalah pada malam ini adalah pertama self love, kemudian kepada orang lain, other, di sini baik perorangan, personal, dan profesional relationship, ya. Jadi hubungan personal tadi bisa ke anak, ya, bisa ke orang tua, ya. Kemudian profesional itu hubungan dengan teman kerja dan sebagainya, atasan, bawahan, tim ya, itu professional relationship. Dan 3 adalah dengan pasangan, with spouse ya. Nah, karena waktu, saya hanya diskusi 2 topik saja, self love dan other. Nah, di antara semua tadi yang chatting, nggak ada ya yang ini kan bahwa relationship itu yang pertama adalah terhadap diri kita sendiri. Ya, terhadap diri kita sendiri. Kita tuh connect nggak sama diri kita? Kita tuh terhubung nggak sih dengan diri kita? Siapa yang suka ngobrol sama badannya sendiri? Selamat pagi mata, selamat pagi hati, selamat pagi ginjal, apa kabar? Kamu sehat-sehat aja ya. Itu dari sisi fisik ya. Kita connect nggak sih sama badan kita? Kita paham nggak sih sama diri kita? Ya. Self love ini tidak hanya fisik ya, tapi emosi, mental, bahkan sampai kepada spiritual. Kolbu kita. Nah, sebelum kita kepada orang lain, sebaiknya kita sadari dulu sampai seberapa besar kita cinta kepada diri kita. Itu yang disebut sebagai self-love. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita ke self-love. Oke. Nah. Oke. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi self-love ya. Pertama adalah self-care. Kemudian self-trust, self-respect and honor, kemudian self-empowerment, dan self-expression. Ya. Bapak Ibu sekalian, coba dengar baik-baik penjelasan saya. Self-care itu tidak hanya terkait dengan fisik saja. Care itu kan kita memelihara. Tidak hanya meliputi fisik saja. Saya udah olahraga kok, saya udah makan sehat, ya.
Saya sudah merasa saya memelihara diri saya. Ternyata self-care ini juga menyangkut kepada hal yang lain, ya, emosi dan mental, ya, kemudian spiritual. Nah, kalau Bapak Ibu yang biasa dengan EFT, ya, itu tentu saja emosi dan mentalnya sudah banyak diimprove, ya, ditingkatkan. Nah, itu yang disebut sebagai self-care, ya. Jadi meliputi fisik, kemudian kecerdasan emosi dan mental, dan spiritual. Kemudian self-trust, bagaimana kita percaya pada diri kita sendiri. Ya, sekali lagi, bagaimana kita percaya pada diri kita sendiri. Ada dua aspek sebenarnya di sini, self-esteem dan self-efficacy. Ya, kalau self-esteem itu konsep diri. Ya, kalau efficacy itu seberapa besar keyakinan kita bahwa kita bisa perform. Ya, kalau esteem konsep diri itu banyak dipengaruhi juga karena masa-masa lalu, ya. Kalau ada pola asuh yang tidak tepat, terutama di usia-usia sebelum 13 tahun, banyak trauma-trauma, ya. Misalnya orang tua yang suka bicara, kamu goblok gitu ya, maaf ya. Nah, itu akan sepanjang hidupnya anak itu akan merasa goblok. Itu kan berarti ada masalah di pola asuh, ya, seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai itu yang mempengaruhi untuk self trust. Kemudian ketiga adalah self respect and honor. Ya. Bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri. Oke. Setelah itu self empowerment. Self empowerment itu adalah orang-orang yang pada umumnya dia punya goal, punya tujuan, jelas mau kemana. Sehingga dirinya mampu membawa ke tujuan tersebut. Ya. Nah, ini kalau kita biasa ikut kelasnya Master Edi, bagaimana tujuan hidup, ya. Super makro, mikro, seperti itu. Jadi punya visi, punya misi. Kalau kita tidak jelas kita maunya kemana, bagaimana kita mau mengarahkan diri kita kemana, ya? Kalau kita tahu diri kita, oh saya mau ke Semarang, sehingga kita akan mengarahkan diri kita ke Semarang. Ya, saya ingin bisnis apa? Ya kan? Oh, saya ingin bisnis, punya apotek. Nah, sehingga semuanya diarahkan untuk ke tujuan tersebut. Oke. Kelima adalah self share ke gue nah, kirim ke gue. Bagaimana kita mampu mengekspresikan diri kita. Bagaimana kita mampu menyampaikan opini-opini kita. Ya, opini, pikiran, ya, perasaan kita dengan baik, dengan nyaman, dengan ceria. Itu self expression. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Itu ada Bu Cici raise hand. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Cici raise hand. Sekarang kita langsung. Dok, Bu Cici raise hand dari tadi. Ya. Sebelum ke kita langsung latihan. Dok Indah, dengar suara saya, Dok? Silahkan pilih di antara faktor-faktor tadi, variabel-variabel dari self-love,
mana yang akan diimprove? Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Ya, pilih salah satu ini yang akan Bapak Ibu sekalian improve. Kita kalau di coaching, kita tidak bicara masalah ya. Kita bicaranya apa yang mau ditingkatkan. Apa yang mau ditingkatkan. Katakanlah, oh iya ya, aku selama ini kok aku nggak care ya sama diriku ya. Atau, kalau ada kaca, saya lupa tadi ya. Kalau ada kaca, silahkan bercermin dan tanyakan pada dirinya satu-satu. Self-trust saya berapa ya? Nah, kalau kita pakai skala 1 sampai 10, tolong diskalakan. Sekarang ada di skala berapa? Saya kasih contoh, misalnya self-care, ya. Self-care saya katakanlah ada di 6. Saya ingin di 8. 6 itu seperti apa? Kita harus bisa menjabarkan. Ya, saya sudah memperhatikan pola makan, ya. Tapi saya pola hidupnya, pola tidur saya masih belum perhatikan benar. Saya masih sering tidur malam, ya. Kemudian olahraga, saya sudah olahraga, tapi kayaknya porsinya nggak cukup deh, ya. Nah, dari aspek spiritual, kayaknya saya juga masih banyak yang harus saya tingkatkan. Saya ingin sholat tahajud, rutin, ya, seperti itu. Jadi dari semua itu, kira-kira skala saya sekarang di 6. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, ya, pilih salah satu yang akan ditingkatkan, yang mau di-improve pada malam ini, oke? Ya, dari situ, ya, ini skala 1 sampai 10, ya. Tadi kalau self-care-nya 1, ya itu berarti tidak memelihara sama sekali, ya. Tidak memelihara, bukan sama sekali, ya. 10 itu sangat memelihara. Kemudian, ya, tentukan sekarang ada di skala berapa, dan desire-nya, keinginannya ada di skala berapa. Perhatikan ekologis ya. Oke. Sudah? Sekarang, kalau sudah tahu skalanya ingin di skala berapa, sudah milih, ya, pertanyaan saya adalah, seperti apakah kondisi yang diinginkan? Tadi misalnya di skala 8. Seperti apakah kondisi yang diinginkan? Silakan ambil kartu. Oke. Ya. Self-care, kebanyakan self-care 6, Pak Arjuna ya. Pilih salah satu ya Pak Arjuna ya, yang ingin di-improve malam ini. Elia, self-care 5. Oke, silahkan ingin menuju ke skala berapa? Oke, mayoritas self-care ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, oke, sudah ambil kartu? Ya. Ada yang mau share sampai di sini? Oke. Ada yang mau share? Self-empowerment itu adalah bagaimana kita mampu mengekspresikan diri kita. Ya, kita mampu menyampaikan pandangan-pandangan kita, opini kita, pikiran-pikiran kita,
perasaan kita dengan baik, dengan nyaman. Kitanya sendiri nyaman. Orang lain juga tentu nyaman. Ini nyaman untuk diri kita ya. Kan ini masih self love. Jadi kita mau ngomong A tuh rasanya ketahan, kecekek gitu ya. Nah itu self empowerment itu perlu diperhatikan. Aku kalau ketemu orang kok kalau ngomong kok nggak bisa ya gitu. Padahal aku tuh mau ngomong ini loh. Aku kok punya ide begini tapi nggak bisa. Nah itu self empowerment. Bagaimana kita mampu mengekspresikan diri kita, pandangan kita, pikiran kita dengan baik, dengan nyaman. Oke. Oke, ya. Siapa yang mau share di sini? Bu Winnie, empowerment 4, kartunya finansial. Oke. Silahkan, interaktif dengan kartu finansial. Apa persepsinya dari kartu itu, Bu Winnie? Maksudnya gimana ya, Dok? Silahkan. Nggak video juga nggak apa-apa kok. Halo? Apa persepsinya dari kartu dengan empowerment 4? Persepsi, dokter bisa dengar suara saya? Dengar Bu Winnie? Silakan Bu. Sepertinya nggak kedengaran ya suaranya Bu Winnie. Dokter nggak dengar ya? Oh, dokter nggak dengar ini. Kayaknya Dok Indah. Dok. Dok Indah nggak dengar ya. Saya Bu Winnie dengar suaranya. Dokter Indah juga dengar. Aku bisa dengar suara saya? Nggak dengar ya. Mungkin harus dengar dicek. Suara jelas. Saya kok nggak dengar suara Dok Agus ya? Clear. Oh, jaringan Bu Endah kayaknya. Oke. Coba ininya Dok di Nah, ininya. udah. Udah dengar? Tadi Bu Winnie udah sharing. Silakan Bu Winnie, belum? Bu Winnie dibuka lagi? Ya, Okay. silakan Bu. Persepsi Ibu saya apa? mengenai kartu yang saya ambil gitu, maksudnya? Iya. Betul. Kan empowerment-nya 4. Okay. Terus kartunya finansial. Apa persepsinya dari kartu saya adalah kalau saya bisa menaikkan level empowerment saya, mungkin saya akan lebih punya banyak uang. Oke. Sekarang di pertanyaan kedua ya. Sekarang ambil untuk menjawab pertanyaan kedua. Ambil kartu lagi. Oke, sebentar ya. Dengar dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Setelah tadi contohnya Bu Winnie, kartunya finansial ya, seperti itu. Sekarang pertanyaan kedua adalah, bagaimana Anda mencapai kondisi ini, kondisi di 8? Langsung saya jawab, Dok? Ya, ambil kartu. Pertanyaan pertama adalah, udah diambil kartunya, apa yang perlu saya rubah? Maksudnya sekarang saya ambil kartu lagi gitu? Ya. Oke, sebentar. Bu Winnie dari 4 inginnya di skala berapa? 8 dong. Oke. Nah, untuk mencapai skala 8, ya, apa yang perlu saya rubah? Silakan ambil kartu. Adventure tulisannya, Dok. Oke. Apa persepsi Bu Winnie dari kartu itu? Adventure. Mungkin saya harus lebih berani mengeksplor subjek-subjek baru, ilmu-ilmu baru. Yang selama ini luput dari perhatian saya. Oke. Good. Oke. Pertanyaan kedua. Apa yang perlu saya miliki untuk mencapai tadi di Empower 8? Langsung saya jawab? Ya, sudah milih kartu? Oh, pilih kartu lagi ya? Sebentar. Ya. Setiap pertanyaan pilih kartu. Oke. Bapak Ibu sekalian, ikutin ya. Love
and self-love. Love and self-love tulisannya, Dok. Oke. Jadi, apa yang perlu Ibu Winnie miliki terkait persepsi dengan kartu? Hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Oke. Ya, itu harafiahnya. Apa persepsi Bu Winnie dari gambarnya? Apa ya, meningkatkan skill. Lalu? Apa ya? Apa hubungannya sebentar ya? Self love dengan empowerment. Apa yang perlu Ibu miliki untuk empowerment-nya menjadi 8? Apa cerita di balik kartu itu? Cerita di balik kartu itu ya tadi, love and self love. Ya, lebih banyak apa ini? Lebih banyak menerima dan memberi dan menerima ya mungkin. Oke. Percaya dengan bawah sadarnya. Oke. That's good. Lagi. Nggak apa-apa. Silakan. Banyak apa ya? Membina hubungan lebih banyak dengan orang, networking mungkin maksudnya ya. Kemudian kalau misalkan kita bicara mengenai self love, itu kan berarti lebih sayang terhadap diri sendiri, kemudian orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di luar dari lingkaran kita. Oke. Jadi mungkin selain hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri dalam pengertian peningkatan skill, belajar lebih banyak, kemudian secara spiritual juga mungkin sehingga bisa mengubah attitude mungkin yang selama ini mungkin belum bisa diterima sama orang, mungkin harus lebih memperhatikan hal itu. Kemudian hubungan dengan orang-orang terdekat tentunya, dan orang-orang di luar itu mungkin networking ya maksudnya ya, networking apa namanya yang memiliki tujuan yang sama dengan yang ingin saya tuju ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Bu Winnie. Bapak Ibu sekalian bisa ngikuti sampai di sini? Pak Ahmad Rifai, kalau sudah pertanyaan berikutnya, kartunya ditutup dan pilih lagi, Pak. Kartunya bisa di layar nggak, Dok? Biar semua tahu yang lagi dibahas apa gitu. Kartu saya tree, Dok. Pohon. Yang ketiga. Tadi kan yang ingin dimiliki self love ya? Betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Rifai. Yang ingin dimiliki self empowerment tadi itu maksudnya. Ini kita ulang ya. Saya pelan-pelan supaya apa perlu saya bantu, Dok, ininya kartunya untuk ditampilkan? Boleh. Supaya lebih interaktif. Asal ya. aja, asal bisa aja, Pak Dok Agus. Bisa. Bisa. Nah, Dana Mas. Ya, tolong tapi ininya share screen-nya hilang begitu sementara. Nanti dimunculkan kembali gitu. Karena harus pilih salah satu share screen-nya. Kalau saya masuk berarti Dok Indah nggak bisa. Nanti gini aja. Share screen-nya tetap. Oh, begini aja. Ya. Tadi Bu Winnie, ya. Ulang lagi Bu Winnie ya. Ya, boleh. Gimana, Dok? Tadi kan empowerment 4, ini menjadi 8. Ya. Kan? Kemudian
Pertanyaannya yang pertama, apa yang perlu saya rubah? Gambarnya apa ya tadi? Lupa saya. Gambarnya yang pertama tadi, sorry tadi, yang Bukan finance tadi. oh financial, benar, financial. Iya, financial. Kemudian, ya oke. Apa yang perlu saya miliki? Self love kan? Ya. Oke. Itu Ya. yang pertama kan ketiga ya. Ada yang adventure itu? Oh, yang adventure itu yang perlu dirubah. Ibu tulis aja kartunya di kertas, kemudian apa yang perlu saya rubah? Gambarnya adventure. Apa yang perlu saya miliki? Gambarnya self love. Oke, Bapak Ibu sekalian sampai di sini bisa ngikutin ya. Oke. Maaf. Terus kemudian tadi Ya. yang Ini masih untuk self empowerment kan dari 4 menjadi 8. Betul. Oke, pertanyaan ketiga. Apa yang perlu saya lakukan supaya empowerment saya dari 4 menuju ke 8? Nah, itu tadi gambarnya pohon, Dok. Oke. Apa persepsinya Bu ini? Mulai menebar benih. Mulai membangun sesuatu. Oke. Apalagi persepsinya? Ya, harus mulai dari sekarang. Oke. Baik. Bu Winnie? Yep. Oke. Dari empowerment 4 menjadi 8. Kemudian Bu Winnie sudah tahu apa yang perlu dirubah, apa yang perlu dimiliki, dan apa yang perlu dilakukan. Oke. Apa insight Ibu dalam coaching ini, self love ini? Kayak program ya, planning ke depan apa yang harus saya lakukan, mungkin secara garis besarnya yang tadi, kemudian nanti perlu harus di breakdown kali mengenai menjadi langkah-langkah nyata ya, mungkin lebih spesifik gitu. Misalnya kalau meningkatkan skill, berarti ya saya harus lebih banyak belajar dan mengaplikasikan ilmu itu. Seperti itu. Terus kemudian self love itu berarti membangun habit baru. Kemudian trees itu ya harus mulai aktif ya, tidak bisa lagi sebagai pendengar atau pembelajar, tapi mungkin juga udah harus bisa sharing. Tidak sekedar mencari ilmu, tapi harus bisa memberi ilmu. Oke. Baik. Apa yang dirasakan Bu Winnie sekarang? Yang dirasakan masih masih agak-agak belum terbayang apa itu langkah-langkah realnya. Gitu. Ya, percaya bahwa sadar Ibu nanti waktu akan Ibu menemukan jawabannya, ya. Oke, Dok. Oke, karena bisa EFT, lanjut ke EFT. Thank you, Dokter. Sama-sama, Bu Winnie. Oke. Ya. Ada yang mau sharing di self love? Silahkan, siapa yang mau sharing? Tadi Bu Utami kok sampai nangis tuh gimana nih, Bu Utami? Oke. Yang Ahmad
dari Fai coba banyak pertanyaan coba di coach. Mungkin langsung aja interaktif. Ya udah, tadi Silakan, Pak. saya jawab. Oh sudah. Ya. Oh, oke, Bu Retno nih. Oke. Oke. Ada yang mau sharing? Saya lihat ada Dok Ina. Dok Ina bisa sharing, Dok? Kamu Dokter Enda. ya. Bu Rika nih. Oh, Bu Rika, silakan Bu Rika. Iya, Rika, ya. mungkin perlu ini ya, suara saya ini terdengar jelas, soalnya juga agak kurang bagus ininya sinyalnya. Terdengar jelas? Bagus, Bu. Ya. Jelas. Nah, saya pinginin juga informasi dari Dokter Enda. Tadi saya kan untuk pertama, saya pilihnya itu set car ya. Saya masih di 5, pingin sampai ke 8 skalanya. Tadi saya pilih kartu, itu keluar moonlight bulan ya, seperti itu. Saya belum paham juga ini. Maksudnya Pak, dengan gambar tersebut, apa seperti itu. Oke. Terus saya pilihan keduanya, itu ada keluar gambar adventure. Nah, yang ketiga, tadi saya ngikutin yang itu ya, yang pertama Ibu siapa tuh, jadi saya ikut-ikutin terus. Terus yang ketiganya Bu ini ya. Ketiga moonlight lagi Dokter Enda, ketiganya dengan gambar yang sama itu. Apa-apa, Bu. Ya, mohon penjelasannya, Dok. Coba satu-satu ya. Ya, baik. Ibu self-care dari berapa menuju berapa? Dari 5 pingin ke 8, karena saya banyak kurang memperhatikan diri sendiri ya selama ini. Banyak komentar-komentar dan saya perhatiin tuh di sendiri, jangan ngurusin orang terus gitu, seperti itu. Oke. Jadi perhatian. Banyak ngurusin orang, nggak ngurusin sendiri. Iya, diri sendiri, betul. Itu banyak masukan seperti itu. Sudah punya harus ngurusin sendiri gitu, seperti itu. Oke. Sekarang Ibu lihat ya pertanyaannya. Seperti apakah, lihat aja di ini. Seperti apakah kondisi yang diinginkan? Itu kan Ibu ingin di berapa? 8 kan? Iya. Oke. Ketika itu Ibu ambil kartu apa? Ada gambar bulan, moonlight. Oke. Iya. Apa persepsi Ibu terhadap kartu itu? Itu ya kayak semacam ada penerang gitu. Saya harus lebih ada pencerahan tentang diri sendiri gitu, supaya tidak gelap gitu. Apa seperti itu ya persepsi saya? Betul nggak, Dok? Semua jawaban betul, Ibu. Semua jawaban betul. Iya. Dan Ibu melihat moonlight, dengan saya melihat moonlight itu persepsinya bisa beda. Iya. Jadi percaya dengan bawah sadar Ibu, apalagi ini intuitif ya. Iya. Jadi, nah itu pertanyaannya adalah Ibu di skala 8, ya, seperti apakah kondisi yang diinginkan? Iya. Ya, jadi di skala 8 itu Ibu inginnya seperti moonlight, gitu jawabannya. Cahaya, gitu benar. Di persepsi Ibu, moonlight itu adalah tadi apa? Ibu ingin bisa diulang lagi? Ya, memberi cahaya ke orang. Jadi emang saya pingin ya hidup saya itu lebih banyak bermanfaat untuk orang banyak, Dok. Yang itu yang saya sekarang mulai aktivitas saya yang bisa memberi manfaat seperti itu. Oke. Ya. Baik. Ibu tulis ya tadi dari 5 ke 8, lalu kondisi yang diinginkan adalah dengan gambarnya moonlight. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Ibu bisa mencapai kondisi ini? Iya. Bagaimana Ibu bisa mencapai kondisi di self-care 8? Tadi yang saya pilih gambar kedua itu ya, Dok? Ya, pelan-pelan, Bu. Ya. Itu. Apa yang perlu untuk mencapai 8? Apa yang perlu rubah? Iya. Tulis dulu pertanyaannya, tulis dulu. Iya. Sebelum ambil kartu, Ibu tanya dulu, apa yang perlu saya rubah? Iya. Apa kartunya? Kartunya adventure, Dok. Oke, berarti apa persepsi Ibu
terhadap kartu adventure dengan pertanyaan apa yang perlu saya rubah? Ya, banyak yang harus saya perbaiki ya perjalanan-perjalanan saya untuk mencapai itu. Jadi yang lebih mempositifkan diri, lebih banyak menggali ilmu, lebih bagaimana sih untuk supaya memperhatikan diri sendiri lebih baik lagi. Karena gimana pun untuk manfaat orang lain kita harus punya sesuatu yang saya miliki, apakah itu dari bentuk ilmu atau apa rezeki atau apa yang bisa untuk berbagi seperti itu. Itu harus ada perubahan, peningkatan untuk diri sendiri gitu, Dok. Jadi perjalanan itu harus ada raih dari perubahan itu. Ya. Ya. Udah Ibu catat tadi yang ingin saya rubah, gambarnya adventure. Ya. Sudah, Dok. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang perlu saya miliki? Apa yang perlu saya miliki? Iya. Dengan gambar atau saya? Ya, ambil gambar. Dengan gambar. Gambar kedua ya? Ketiga. Gambar ketiga. Tadi gambar pertama moonlight, gambar kedua adventure, gambar ketiga itu moonlight lagi. Bulan. Ya. Nah, nggak apa-apa, Bu. Sekarang tinggal Ibu persepsinya apa nih? Apa yang perlu saya miliki? Ya, itu ke situ saya harus banyak memiliki ilmu-ilmu ataupun sesuatu yang lebih positif untuk diri saya, untuk saya nanti berbagi. Apakah itu dalam bentuk skill saya atau yang lama ditingkatkan atau saya belajar lagi ilmu yang baru yang banyak manfaatnya. Apapun dalam bidang apapun gitu, itu Dok, yang bisa saya bagikan, sharingkan lagi. Baik. Silakan Ibu tulis yang perlu saya miliki, gambarnya moonlight. Nanti Ibu dengar, nanti Ibu ingat kok. Ibu pasti ingat jawaban Ibu sendiri. Ya, tadi saya sempat nyatat dulu sih untuk ini, saya ini nggak kartu apa seperti itu, Dok. Saya mencatat lebih dulu tadi. Sekarang pertanyaan ketiga. Apa yang perlu saya lakukan? Milih kartu lagi ya, Dok. Saya lihat kartu dulu ya, Dok. Ya. Agak ini. Apa yang perlu saya lakukan agar self-care saya menjadi 8? Bentar, Dok. Ya, ketemu gambarnya. Bentar. Gambar saya justice, timbangan, Dok. Bentuknya. Apa persepsi Ibu? Timbang itu saya harus bijaksana untuk mengambil keputusan, ataupun sesuatu tindakan saya harus lebih bijaksana, harus berimbang dengan ke diri sendiri maupun untuk ke yang luar, ke yang lain gitu. Itu karena kan balik lagi saya dari self-care-nya yang harus saya tingkatkan, jadi saya harus ada seimbang, lebih bijak dalam sesuatunya. Baik, secara keseluruhan Bu Rika, ya, dari Ibu self-care Ibu dari 4 menjadi 8, terus lalu dengan kartu-kartu yang Ibu sudah dapat tadi, apa insight yang Ibu dapat? Saya dari semua itu saranku bahwa saya masih perlu banyak belajar, mencintai diri sendiri, memperhatikan sendiri, yaitu dengan cara saya meningkatkan skill saya, perhatian saya, banyak untuk berbagi itu, apa sih yang di kekurangan ke diri saya gitu. Saya memulai membenahi diri, menata diri, seperti itu, Dok. Ya, itu, Dok. Apa manfaatnya buat Ibu? Saya merasakan banyak pencerahan. Oh, ternyata yang harus saya perbuat begini. Saya kayak seperti diarahkan gitu, Dok. Gitu. Karena selama ini apa yang terpikir aja gitu. Tapi dengan adanya coach seperti ini, itu saya lebih dipandu gitu.
untuk ke depan seperti itu. Oke. Apa perasaan Ibu sekarang? Ada perasaan lega. Jadi kayak menemukan sesuatu jalan gitu, Dok. Tidak mengacak sana sini, mencoba sini, seperti itu, Dok. Oke. Ya, terima Baik. kasih. Sama-sama, Bu Rika. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, ini kita kembali ke ini ya, ke self love ya. Ini faktor-faktornya ini. Bapak Ibu sekalian, kalau bisa healing sendiri, ini juga bagus untuk kita healing. Sebelum coaching, healing sendiri. Kalau yang bisa EFT, ya, self care tadi, Bu Rika dari 5 menjadi 8, ya kan? Bu Rika dari 5 jadi 8. Tapping juga, Bu. Iya. Tapping. Oke. Dan kalau bisa semuanya dinilai. Tadi siapa ya? Pak Arjuna tadi yang udah nilai. Self trust-nya berapa, self respect-nya berapa, ya. Kemudian self empowerment-nya berapa, self expression-nya berapa. Kalau bisa di healing dulu baru di coaching. Ya kalau di coaching harus dengan coach ya. Tapi kalau kita udah bisa para EFT, Bapak Ibu yang sudah paham EFT, lakukan ini. Semua lini, self care, self trust ya, Dok ya. Kita ya, ada. Ya, Bu Cici, ada pertanyaan Bu Cici? Kok resen? Kepencet tadi katanya. Oke. Iya. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, udah paham ya self love ya. Jadi cari me time, cari waktu sendiri, kita nilai sendiri. Karena kita bisa memberdayakan orang, kalau kita sendiri juga sudah selesai dengan diri kita. Ya itu juga tidak langsung ya, tapi bagaimana kita selalu mengimprove diri kita sendiri dengan self love ini. Oke, silahkan dicoba, nanti dilanjutkan untuk setiap variabel ini. Kemudian kita, kalau yang bisa coaching bisa self coaching loh. Udami, Dok Agus bisa self coaching kan? EFT langsung self coaching. Setiap variabel. Iya, okay? Dok. Tinggal praktek. Kita lanjut di ya. Setelah kita udah selesai, coba kita lihat apakah itu dengan anak. Kalau dengan pasangan sebenarnya tadi banyak banget dengan pasangan ya, tapi saya nggak bisa karena waktu. Prinsipnya sama, ya. Apa personal itu perorangan. Kita misalnya dengan anak kita dan orang tua kita, saudara-saudara kita, ya. Tapi kalau profesional ini adalah yang di lingkungan kerja ya, atasan, bawahan, teman, ya. Itu di dalam kerjaan yang disebut sebagai professional relationship. Sama care, seberapa besar kita nilai. Ya. Kemudian seberapa besar kepuasan kita, trust kita kepada anak kita. Ya. Kalau trust di sini kalau kepada orang lain ya menyangkut kepada feel safe dan secure ya. Kemudian respect and honor sama bagaimana kita menghargai anak kita. Bagaimana kita bisa menghargai anak kita.
dengan segala kondisinya. Ya, apa yang ada di anak kita itu kita bisa hargai. Nah, kemudian empowerment. Bagaimana kita bisa mengempower anak kita? Ini perlu latihan ya, termasuk saya sendiri. Saya berbicara di sini juga saya dalam proses ikhtiar untuk bisa memperbaiki diri saya. Empowerment kata-kata kita, maka kata-kata kita empower anak kita. Ya, tadi misalnya contoh yang ekstrim. Ya, kamu nakal sih, kamu ini sih. Itu kan tidak empower kan? Ya. Bagaimanapun kondisinya, cari kata-kata yang tepat, kata-kata yang positif untuk bisa empower anak kita. Ini contohnya anak ya. Begitu juga dengan teman kerja kita, orang tua kita, siapapun itu. Kemudian kalau di self love tadi itu expression, tapi kalau di personal dan profesional itu adalah bagaimana kita komunikasi dengan anak kita. Kita bisa komunikasi baik dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita. Seperti itu. Ya. Dan untuk komunikasi ini juga bertahap ya. Pertama conversation, kemudian kedua communication, coordination, cooperation, dan collaboration. Saya ulangi, conversation, percakapan, kemudian communication sendiri, coordination, cooperation, dan collaboration. Kita nggak bisa kolaborasi kalau komunikasinya nggak baik, ya kan? Kita nggak bisa koordinasi kalau conversation-nya aja nggak baik. Ya, jadi tingkatannya seperti itu. Jadi mulailah dengan conversation yang baik. Kemarin, minggu kapan ya Coach Nyoman Indra tuh? Kata-katanya, formula katanya harus baik bersama Pak Edi itu. Jadi kata-kata kita yang kita keluarkan itu selalu baik pada orang lain. Ya. Dan di hukum komunikasi, bukan hukum ya, istilahnya ini ada antara sender dan receiver ya. Kita sebagai sender ya, tadi harus menyampaikan semuanya dengan baik, mudah dimengerti, tadi language yang baik, nah seperti itu baru conversation. Kalau itu sudah baik, cooperation, kooperasi yang baik, orang jadi dan kolaborasi. Oke, silahkan nilai. Dok Enda, mati ya. Mohon maaf ini ada gangguan. Di Bapak Ibu sekalian, tadi ulasannya dokter ini untuk kita sendiri masing-masing, supaya kita tahu diri kita dan bagaimana langkah-langkah kita ke depan dengan cara permainan kartu tadi dengan pertanyaan ya, ada 3. Jadi masing-masing untuk saya sendiri dan hubungan relasi dengan diri sendiri, kemudian ini yang topik berikutnya dengan anggota keluarga atau profesional atau atasan atau rekan kerja. Silakan Dok, putus lagi tadi. Silakan Dok. Saya yang ini. Silakan Bapak Ibu sekalian, tapi kita cuma main 2 kartu aja. Bu. Ya Pak. Ya.
Siapa Pak yang bertanya? Udah jelas ini. Bapak, siapa tadi yang bicara? Oke. Silakan chat Pak kalau ini. Ada Bu Rocky ini bertanya, Dok, terakhir. Ya. Apa diulang nih, komunikasi itu apa sih? Boleh diulang apa itu communication, conversation, coordination, cooperation, collaboration? Maksudnya apa? 5 ya Bu Rocky, 5 tingkatannya. Conversation, communication itu sendiri, kemudian coordination, cooperation, sama collaboration. Oke. Karena waktu kita mainnya cuma 2 kartu saja ya. Oke, silahkan pilih mana yang mau ditingkatkan dari skala berapa ke skala berapa. Oke, silakan ambil kartu ya dari skala berapa. Udah. Pertanyaan pertama, seperti apakah kondisi yang diinginkan? Siapa yang mau ini sharing? Siapa yang mau sharing? Oke. Silakan ada yang mau sharing supaya langsung jelas ini, karena untuk masing-masing pribadi untuk hubungan dengan sesama. Silakan ada yang mau sharing. Saya buka dulu sebentar, saya lihat. Tes. Security, oh bisa. Silakan bisa dibuka. Kalau di chat nggak ada. Bukan, silakan bisa dibuka. Salah satu. Karena interaktifnya di sini, karena buka, kemudian ada pertanyaan, dan kita namanya coaching ini, coachingnya sendiri yang nanti jadi bintang. Oke, kalau nggak ada, ya. Dari skala berapa ke skala berapa, silakan pilih itunya. Seperti apa kondisi yang diinginkan, silakan pilih kartu. Ini Pak Oti dibuka. Pak Oti dibuka nih Pak Oti. Ya, Pak Oti ini mewakili. Silakan Dok. Jelas ya Dok, buat Pak Oti ya. Silakan Pak Oti bisa interaksi dengan Bu Enda. Tapi mohon untuk sebelum menentukan skala yang ingin dirubah dalam diri saya, ini kan penerapan. Jadi kalau penerapan itu ada tahapan prosedur yang didasarkan kepada konsepsinya. Nah, ini yang saya masih belum connect. Mohon maaf ini, Dok. Ya, belum connect. Sebenarnya mekanisme dari self love itu untuk diri sendiri kaitannya dengan bahasa cinta yang di dalam temanya. Pernah saya melihat dan menonton di YouTube ada bahasa kasih, dan praktisnya itu ya bagaimana kita berkomunikasi, berhubungan baik dengan pasangan maupun dengan anak ataupun orang lain dalam konteks profesionalisme, bahwa apa yang mereka bahasa kasih mereka dengan bahasa kasih diri sendiri saya ini kadang-kadang kan tidak sama, pasti tidak sama. Nah, dengan memahami pasangan kita berkomunikasi ini, bagaimana diterapkannya. Tadi kita tidak bisa memaksakan kalau memang pasangan kita itu bahasa kasihnya katakanlah pelayanan, sementara saya umpamanya sentuhan gitu. Ketika dia
menerapkan pengennya dilayani, waktu kita memberikan pelayanan kepada dia, nah itu akan timbul rasa kasihnya, rasa cintanya. Tapi kalau saya mengabaikan, tidak melayani, dan hanya bahasa kasih atau bahasa cinta saya, yaitu saya marah karena tidak disentuh, katakanlah sifatnya sentuhan, nah, dia juga kan tidak mengerti. Nah, apakah kita memaksakan untuk mengikuti bahasa kasih kita, atau sama-sama memaklumi, kemudian memainkan peran, tindakan sesuai dengan bahasa kasih mereka. Begitu. Dari 5 itu mungkin tidak perlu semuanya, gitu. Tapi ada kuncinya, yang utamanya apa, yang senangnya, kemudian yang kedua apa, sehingga dari ujung itu, dari 2 ini, yang 3-nya ada di tengah, sehingga akan mengikuti. Nah, ini yang saya masih saya tangkap, bahwa dengan coaching ini, dengan pertanyaan kondisi saya seperti apa sekarang dan yang diinginkan yang seperti apa, kemudian bagaimana untuk mencapai kondisi itu, berarti ada keinginan dari kita, belum memperhatikan pasangan, gitu. 2 pertanyaan ini saya rasa masih untuk sendiri ya, begitu. Gitu Dok, tolong penjelasannya bukan tadi. Gini Pak Oki, tadi yang di awal-awal itu sebenarnya ini saya membuka supaya kita ngerti bahasa cinta, ya. Kalau terkait dengan bahasa cinta kita dengan pasangan, kalau kita tahu bahasa cintanya kita sendiri dan kita tahu bahasa cinta pasangan kita, itu sebenarnya sudah sangat bagus, Pak Oti. Sudah sangat bagus. Sangat berbeda kalau kita nggak ngerti bahasa pasangannya cinta, bahasa cintanya pasangan kita. Yang tadi saya kasih contoh, kita, Bapak ngasih nih misalnya ya, Bapak ngasih hadiah, dibeliin emas, dibeliin baju, beliin macam-macam. Ternyata Ibu senangnya dengan kata-kata. Nah, jadi yang Bapak beliin itu, beliau nggak bisa merasakan cintanya Bapak, gitu, ya kan? Nah, kalau sudah tahu, nah itu kondisinya adalah yang salah satunya tidak memahami bahasa cintanya pasangannya, nggak connect kan Pak? Tapi kalau kita tahu bahasa cintanya pasangan kita, Bapak pasti akan berusaha. Nah, disitulah dibangun komunikasi. Bagaimana bisa saling memahami. Yang satu dengan sentuhan, yang satu dengan pelayanan. Ya, itu ya Pak ya. Jadi kalau sudah tahu bahasa cintanya masing-masing itu sudah bagus. Tinggal bagaimana ngobrolnya saling ditingkatkan untuk bisa saling paham. Oh, bahasa cintanya Bapak ini, bahasa cintanya Ibu ini. Tuh. Kemudian saya setelah itu beralih ke diri sendiri. Karena kita bisa mencintai orang lain, kita bisa artinya kita bisa berhubungan baik dengan orang lain. Kalau kita sendiri dengan diri kita sendiri itu selesai. Yang disebut sebagai self love. Ya, tadi. Makanya saya kan langsung tanya, Pak. Di antara kalau kita bicara relation itu apa sih yang di benak semua rata-rata kan anak pasangan. Tapi sebenarnya sebelum kita beralih ke pasangan kita, sebelum kita mikirin anak kita fokus dulu kepada diri kita sendiri. Yang disebut sebagai self love. Nah, tadi itu variabel-variabelnya self love ini adalah seperti ini. Oke.
Nah, setelah self-love itu sebenarnya pertanyaannya Bapak kepada pasangan, marriage coaching, ya, atau dengan pasangan. Tapi saya nggak sempat, tadi saya sudah katakan. Jadi kalau untuk pasangan sebenarnya variabelnya berbeda, Pak. Tapi saya nggak bisa sampaikan sekarang, malam ini. Jadi tadi terkait dengan pasangan, menyusul, karena kita nggak ada waktu. Nah, saya langsung mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ke personal atau profesional. Gitu ya, Pak Oti? Ya, baik. Terima kasih. Jadi permainan yang dengan kartu itu untuk mengetahui bahasa cinta diri sendiri ya. Kalau ya, kartu itu untuk apa saja? Kartu itu untuk apa saja tergantung pertanyaannya. Tadi di awal, kartu itu untuk apa aja bisa, Pak? Bisa untuk semua coaching. Ini kan kita bicara coaching ya, bisa semua coaching. Tapi ini kita terutama di self love kita pakai ini. Bisa untuk apa saja, Pak? Hanya tadi di awal-awal pemanasan saya untuk bahasa cinta aja. Gitu. Nah, pertanyaannya Bapak adalah karena Bapak konteksnya itu dengan pasangan, bagaimana bahasa cintanya berbeda nih, gimana nih? Nah, itu sebenarnya nanti ada pertanyaan yang berbeda. Saya nggak bisa sampaikan karena itu waktunya nggak cukup, bisa 2 jaman sendiri. Iya. Lain waktu ya Pak Oti, kalau dengan pasangan ya. Iya, sama-sama. Baik, oke. Sekarang tinggal kita di personal atau profesional. Pertanyaannya 2. Pak Oti udah bisa ngikutin tadi ya, siapa yang akan dituju? Oke, silakan pilih Pak Oti. Mau dengan siapa? Dengan anak atau dengan teman kantor atau dengan tetangga atau dengan siapapun, silakan. Apa yang mau diimprove malam ini? Care-nya kah, trust-nya kah, respect-nya, empowerment? Respect. Oke. Apa Bapak? Care, trust, respect, empowerment atau communication? Respect. 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 Oke. Berapa Bapak respect kepada teman kantornya? Sekarang di skala berapa? Skala 6. 1 sampai 10? Skala 6. Sekarang 6. Skala 6. Oke. Skala berapa yang Bapak harapkan? Paling tidak 9. 9. Oke. Oke, berarti Bapak ingin respect kepada teman kantor Bapak di skala 9. Oke, Pak? Iya. Seperti apakah kondisi yang diinginkan di skala 9 itu? Silakan Bapak pilih kartu. Seperti apakah kondisi yang diinginkan? Kartunya, kartunya yang mana? Halo? Oh, Bapak belum bisa akses kartu? Belum. Oke. Dok Agus mungkin dibantu ini Dok Agus. Bapak Ibu sekalian, kalau Pak Oti nggak bisa akses kartu, kita ini ya, Bapak lihat ya. Ya. Oke. Bapak Ibu sekalian ada yang bisa ini untuk oke. Pak Rifai khusus untuk pasangan tidak hari ini ya. Oke. 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 Siapa yang mau sharing? Oke. Oh, di chat nggak ada. Ambil kartu. Kemudian pertanyaan kedua, nggak usah 3 pertanyaan. Bagaimana Anda mencapai kondisi ini? Silahkan ambil kartu. Raise hand siapa ya? Pak Rifai ya. Oke, Pak Rifai raise hand ya. Ya, Pak Rifai, silakan. Halo, Dok. Kedengaran suara saya, Dok? Kedengaran? Saya pilih communication, Dok.
Communication dengan siapa, Pak? Boleh tahu? Dengan staf saya, bawahan saya. Oke. Oke. Seperti apakah dari berapa ke berapa skalanya? Dari 5 ke 8 paling tidak. Oke. Di skala 8, tadi Bapak bilang ya, seperti apakah kondisi yang diinginkan? Bapak lihat kartunya? Dapat sunlight, Dok. Dapat kartunya sunlight. Oke. Apa persepsi Bapak dengan tadi? Kalau persepsi saya artinya saya bisa memberikan dengan komunikasi ini lebih mencerahkan untuk staf saya atau bawahan saya sehingga terlihat dapat dengan jelas masalah atau kendala-kendala yang dihadapi oleh staf saya dan saya. Bentar, Dok Endah putus nih. Artinya. Dok Endah. Mohon maaf Pak Rifai. Bapak nyamannya dipanggil siapa nih? Pak Ahmad atau Rifai, Pak? Rifai aja, Pak. Rifai. Oh, Rifai. Baik, Pak Rifai. Ya, silakan, Dok. Ya, terus. Pak Rifai. Pertanyaan kedua. Ya. Ya. Bagaimana Anda mencapai kondisi ini? Tadi, di komunikasi skala 8. Silakan ambil kartu. Dapatnya tree, pohon. Saya dapatnya gambar pohon, Dok. Gambar pohon. Oke. Apa persepsi Bapak dari kartu tersebut? Persepsi saya bahwa saya lebih lagi untuk menaungi ya bawahan saya sehingga dia merasa nyaman dengan saya. Oke. Ada lagi persepsi Bapak dari kartu itu? Ya, artinya dengan tree ini bawahan saya bisa mengandalkan saya sehingga dia bisa berkomunikasi dengan lebih terbuka lagi dengan saya tanpa adanya sinar matahari yang mungkin menyinari atau menghalangi bawahan saya untuk terus terang berkomunikasi dengan saya. Oke. Insight apa yang Bapak dapat dari dua kartu itu dengan tadi communication di skala 8 dengan staf Bapak? Ya, jadi kalau saya lihat memang selama ini saya terlalu satu arah ya dengan bawahan saya, hingga mereka merasa saya ini tidak mendengarkan apa yang mereka rasakan gitu. Itu yang saya dapat. Berarti kan saya harus seharusnya melindungi, bukan justru menekan ya dengan adanya tree tadi, pohon tadi. Oke. Baik. Oke. Apa manfaat yang Bapak terima dari ini? Dari sesi coaching ini, Pak? Saya merasa lebih ada semacam insight lagi ke dalam diri saya bahwa selama ini memang kualitas komunikasinya yang
perlu ditingkatkan sehingga mencapai tingkat kolaborasi yang diharapkan oleh company ya, sehingga mendapatkan tujuan-tujuan dari company itu sendiri. Ya, apa perasaan Bapak sekarang? Lebih lega ya, terasa lebih lega. Oke. Baik, terima kasih Pak Rifai atas sharingnya. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu bentuk coaching yang kita dengan menggunakan kartu interaktif ya, kartu kreatif, dan memang dalam proses coaching seperti ini memang membutuhkan interaktif antara coach sama coachee. Saya biasanya melakukan coaching dengan pertanyaan-pertanyaan saja, itu yang disebut sebagai fundamental coaching ya. Nah, ini termasuk applied ya di salah satu life coaching, yaitu relation. Saya menggunakan kartu supaya waktunya lebih cepat sebenarnya, dan bisa terjadi komunikasi yang cepat, dan pertanyaan kan cuma 2-3 seperti itu. Ya, oke, Dok Agus. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi malam hari ini saya cuma bisa menyampaikan 2 relation ya, relationship, yaitu pertama adalah terhadap diri kita sendiri, kemudian personal dan professional relation dengan orang-orang di sekitar kita. 360 derajat, silakan pilih tadi ya. Khusus untuk pasangan, marriage coaching itu sangat variabelnya sangat banyak. Kita ada beberapa tingkat, sehingga tidak mungkin saya sampaikan pada malam hari ini. Baik. Oke, saya rasa cukup dari saya. Kalau silakan Dr. Agus. Baik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok Kenda. Kita kasih aplaus ya, luar biasa. Ini karena memang perlu waktu khusus ya Dok. Mungkin barangkali workshop begitu ya. Jadi supaya ini banyak di chat juga ya, pengen bagaimana hubungan dengan pasangan, bagaimana mengatasi sikap kita. Baik tadi juga dengan bawahan atasan atau bawahan kita gitu, mengatasi begitu. Itu kan menarik itu Dok. Ya, kalau barangkali waktunya panjang tadi sampai 2-3 jam ya kalau itu menyelesaikan permasalahan semua. Dan nanti baru bisa setelah tahu itu, kalau yang bisa tapping ya dengan hal-hal tadi yang disebut sudah menemukan ngehnya rohnya kita, jiwa untuk ke depan seperti apa. Luar biasa ini Dok. Baik Dok, sebelum kita akhiri silahkan Dok, mungkin ada highlight yang mau disampaikan lagi selain yang tadi Dok, tentang pentingnya kita coaching dalam kehidupan kita Dok. Silahkan Dok. Oke, baik, makasih Dok Agus. Ya, Bapak Ibu sekalian, relationship merupakan salah satu kebutuhan ya di kehidupan kita sehari-hari, dan ini juga menjadi sumber masalah yang cukup besar di dalam kehidupan kita. Nah, dalam kita melihat relationship itu, kita selama ini lebih banyak fokus dengan orang lain, ya. Kita lebih banyak fokus dengan pasangan kita, ya. Kita lebih banyak menuntut mereka, ya. Kemudian begitu juga dengan anak-anak, dengan orang tua kita, orang di sekeliling kita, ya, teman-teman kerja kita. Tapi kita suka lupa dengan kita sendiri. Sehingga di dalam relationship ini, pertama-tama adalah bangun dulu koneksitas dengan diri kita, cintai diri kita dengan tadi 5 variabel itu, cintai diri kita, bangga dengan diri kita, percaya dengan diri kita, respect dengan diri kita, empowerment, dan expression. Ya, setelah itu baru kita dengan orang lain. Baik, mudah-mudahan dengan
ini kita bisa terus meningkatkan diri kita sendiri dan kita bisa ikut meningkatkan, mengimprove ya orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih Dok. Mudah-mudahan Dok Endah tetap kita berikan kesehatan, keselamatan. Ya kita doakan ya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat nyata kembali seperti sekarang ini ya. Banyak manfaatnya ini untuk berseri kembali nih Dok. Bagi yang lebih baik. Ya. Terima kasih Dok, luar biasa. Ya. Baik, ya, untuk mohon maaf. Iya, ini khusus saja untuk for couple ya, khusus nanti materinya dikhususkan. Itu yang menarik. Baik, karena sudah cukup ini ya waktunya, kita akhiri, sudahi. Jangan lupa besok ada LLC, kemudian hari Rabu Icon Talk di Rabu siang, dan kemudian di hari Sabtu ada Gisa online, dan ada juga tanggal 20-21 ada sertifikasi level 1 dan 2. Silahkan bisa ikuti selanjutnya di WA grup masing-masing. Terima kasih, mohon maaf lahir batin kalau banyak kekurangan. Salam saya, mohon maaf, Agus Prayitno. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.